Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisman, jurusan Perbankan Syariah kelas A. Jadi saya akan membahas beberapa materi mengenai manajemen organisasi. Yang pertama, organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi secara sederhana, organisasi dapat diartikan sebagai sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan tertentu. Kemudian tujuan organisasi yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Artinya bahwa organisasi di sini memiliki fungsi atau tujuan untuk meningkatkan kemandirian. Dalam organisasi, orang dapat meningkatkan kemandirian serta kemampuan yang dimiliki. Kemudian selanjutnya yaitu wadah untuk individu yang ingin memiliki jabatan. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang berorganisasi di situ dapat memiliki jabatan yang dipegang, baik itu adalah pemimpin maupun anggota organisasi. Kemudian selanjutnya fungsi organisasi atau tujuan organisasi yaitu wadah untuk memiliki kekuasaan. Nah, setelah adanya pemegang jabatan, orang yang berorganisasi juga memiliki kekuasaan. Kemudian selanjutnya mencapai tujuan secara efektif. Nah, orang-orang yang berorganisasi tentunya memiliki tujuan. Nah, dengan berorganisasi, tujuan yang dimiliki atau tujuan yang ingin dicapai oleh individu itu dapat dicapai secara efektif melalui organisasi. Selanjutnya unsur-unsur organisasi. Nah, dalam organisasi memiliki unsur-unsur seperti anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin, manajer, dan anggota. Selanjutnya unsur dari organisasi adalah kerjasama. Nah, dalam organisasi tentunya seseorang antar individu di dalam organisasi itu memiliki kerjasama. Nah, itu adalah merupakan unsur dari organisasi. Selanjutnya tujuan. Nah, dalam organisasi itu memiliki unsur yang terpenting yaitu tujuan. Orang yang berorganisasi tentunya memiliki tujuan, dan organisasi itu sendiri pun didirikan karena memiliki suatu tujuan tertentu. Selanjutnya materi kedua yaitu masalah kepemimpinan. Secara pengertian, kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, kepemimpinan di sini dimaksudkan sebagai suatu kemampuan dari seseorang untuk memengaruhi orang lain atau kemampuan seseorang untuk memandu orang untuk melakukan suatu tujuan. Kemudian fungsi kepemimpinan yaitu pertama fungsi instruktif, yaitu pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap bawahannya. Jadi maksudnya adalah fungsi instruktif di sini yaitu suatu sifat atau sikap pemimpin sebagai pengambil keputusan atau sebagai pengendali. Kemudian fungsi konsultatif yaitu bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin. Artinya bahwa fungsi kepemimpinan di sini bukan saya sebagai pemandu ataupun sebagai pemegang pengambil keputusan, tetapi juga bahwa fungsi kepemimpinan di sini artinya bahwa bawahan itu dapat berkonsultasi terhadap pemimpin. Jadi adanya hubungan timbal balik antara pemimpin dengan bawahan. Selanjutnya fungsi dari kepemimpinan yaitu fungsi partisipasi, yaitu mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek. Jadi artinya bahwa fungsi kepemimpinan di sini adalah dapat memengaruhi orang lain untuk ikut serta berpartisipasi dalam suatu hal. Kemudian fungsi selanjutnya dari kepemimpinan yaitu fungsi pengendalian, yaitu pemimpin dapat mampu mengendalikan segala aktivitas bawahannya. Jadi seseorang yang memiliki kepemimpinan tentu harus memiliki sifat mampu mengendalikan bawahannya, bukan bawahannya mengendalikan pemimpin. Kemudian tujuan kepemimpinan yaitu
Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Nah, suatu kepemimpinan itu tentunya tujuannya sudah pasti untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai. Kemudian tujuan kepemimpinan selanjutnya itu memotivasi orang lain. Nah, orang yang memiliki sifat kepemimpinan tentunya harus memiliki sifat dapat atau mampu memotivasi orang lain untuk suatu hal tujuan tertentu. Materi selanjutnya yaitu masalah komunikasi organisasi. Menurut Arnold dan Fieldman, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam satu organisasi. Jadi komunikasi organisasi ini dapat dikatakan bahwa pertukaran informasi ataupun suatu proses pertukaran informasi melalui organisasi. Kemudian fungsi komunikasi organisasi yang pertama yaitu fungsi informatif, yaitu sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi. Jadi fungsi komunikasi organisasi itu sebagai informatif, di mana informatif di sini tuh dapat menerima dan memberi informasi dalam suatu organisasi. Kemudian fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman dalam organisasi. Maksudnya adalah regulatif di sini yaitu bahwa dalam satu komunikasi organisasi tentu harus tetap mengikuti peraturan-peraturan dan pedoman dalam organisasi. Kemudian selanjutnya fungsi dari komunikasi organisasi yaitu fungsi persuasif, yaitu merupakan cara lain dari perintah atau cara lain dalam memberikan perintah. Jadi fungsi komunikasi organisasi itu bahwa fungsi persuasif itu pemimpin dalam memberikan suatu perintah memiliki suatu cara tersendiri. Kemudian selanjutnya fungsi integratif yaitu berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk melaksanakan tugas dengan baik. Jadi integratif di sini yaitu suatu penyediaan saluran, suatu penyediaan sarana yang memungkinkan anggota organisasi dapat melakukan tugas dengan baik. Selanjutnya yaitu motivasi. Jadi motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita dan tujuan tertentu. Nah, motivasi di sini secara sederhana dapat dikatakan adalah suatu dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian jenis-jenis motivasi ada dua. Yang pertama tuh motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Nah, orang tentunya atau setiap individu itu memiliki motivasi tersendiri yang berasal dari dalam dirinya, yang memiliki suatu keinginan yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Kemudian selanjutnya jenis motivasi yaitu motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri itu sendiri ataupun dari orang lain. Nah, jadi motivasi dapat berasal dari orang lain yang memberikan dorongan atau memberikan semangat setiap individu untuk melakukan sesuatu. Kemudian fungsi dan tujuan motivasi yaitu pertama menentukan arah langkah, yaitu motivasi akan menentukan langkah dalam hidup setiap seperti cita-cita yang akan dicapai. Nah, tentunya fungsi motivasi yang pertama yaitu untuk menentukan arah langkah, di mana setiap individu itu memiliki satu tujuan. Nah, tentunya yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan arah langkah untuk mencapai tujuan itu. Kemudian selanjutnya menentukan keputusan tindakan, yaitu tujuan dari motivasi itu sendiri adalah untuk menentukan setiap tindakan yang diambil. Menentukan tindakan di sini setelah mengambil langkah, tentunya kita harus menentukan tindakan apa yang harus kita perbuat dalam mencapai tujuan yang ingin kita raih. Selanjutnya yaitu menyelesaikan perbuatan. Melalui motivasi dapat ditentukan perbuatan yang perlu dan tidak perlu. Nah, tentunya fungsi dari motivasi itu sendiri membuat orang itu dapat memilih yang mana yang harus dilakukan dan yang mana yang tidak perlu dilakukan. Materi terakhir yaitu mengenai pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Nah, secara sederhana pengambilan keputusan yaitu suatu proses di dalam menentukan suatu arah atau alur antara beberapa pilihan yang tersedia. Kemudian fungsi pengambilan keputusan yang pertama yaitu pengambilan keputusan ini adalah awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individu maupun kelompok. Jadi, fungsi pengambilan keputusan yaitu awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah. Tentunya dalam mengambil keputusan itu adalah merupakan suatu tujuan yang terarah, dan jadi tidak boleh asal mengambil atau menentukan suatu keputusan. Selanjutnya fungsi keputusan yaitu satu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan dan masa yang akan datang. Nah, tentunya orang yang mengambil atau menentukan keputusan tentunya berpengaruh terhadap masa yang akan datang. Jadi pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara baik dan benar. Kemudian tujuan pengambilan keputusan yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal, yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Nah, tujuan pengambilan keputusan yaitu untuk menentukan satu keputusan yang tunggal yang tidak terkait dengan keputusan atau hal-hal yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan yang bersifat ganda, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Nah, maksudnya adalah tujuan dari pengambilan keputusan yaitu untuk menentukan suatu keputusan yang bersifat ganda atau lebih dari satu, yang mana keputusan itu terkait dengan dua hal tetapi tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.